saya akan sedikit menceritakan kondisi saya yang mungkin juga dialami oleh para pemirsa. Kondisi rumah kontrak yang baru saya tempati ternyata mengalami kebocoran pada jaringan pipa air bersihnya. Kecurigaan itu timbul karena tagihan air per bulan itu lumayan besar ya jumlahnya, jauh dari rata-rata para tetangga di sini. Kemudian saya lalu memantau meteran airnya, terutama pada malam hari saat tekanan air PDAM itu paling besar. Ternyata terlihat kipas meteran air tetap berputar meskipun perlahan pada saat tidak ada pemakaian air. Jadi kesimpulannya adalah terjadi kebocoran halus pada jaringan pipa air bersih di dalam rumah. Saya lantas mencoba membeli beberapa peralatan untuk mendeteksi kebocoran pipa yang murah-murah saja, mulai dari yang bentuknya seperti stetoskop dokter, seperti ini bentuknya. Ini biasa dipakai oleh para montir untuk mendengarkan bunyi-bunyian di dalam mesin, bunyi-bunyi yang janggal. Nah, ini seperti ini, kita bisa main dokter-dokteran. Juga yang agak canggih sedikit, ada yang berupa mikrofon ya. Yang ini bisa dihubungkan dengan earphone ataupun juga dihubungkan dengan HP untuk memunculkan sinyal-sinyal secara grafis. Ternyata juga tidak bisa membantu untuk mencari kebocoran itu, mungkin karena tingkat kebocorannya termasuk kategori halus ya, atau kecil. Dan yang lebih sulit lagi, ternyata pemilik rumah juga tidak tahu letak jalur pipa secara pasti, karena beliau sudah menjadi pemilik kesekian dari rumah ini. Tentu bila kita nekat membongkar lantai untuk mencari jalur ataupun bocor secara manual, biayanya tentu sangat mahal dan tentu sangat merepotkan juga. Mungkin jika berada di kota besar, banyak terdapat perusahaan jasa yang menawarkan untuk mencari kebocoran pada pipa ya, dengan menggunakan peralatan yang sangat mahal, yang mungkin berharga puluhan juta ya, sehingga mungkin bisa diketahui titiknya dengan menggunakan alat canggih tersebut. Tetapi karena saya berada di kota yang relatif kecil, saat ini belum ada perusahaan jasa seperti itu. Pada akhirnya saya kemudian memasang stop kran pada pipa utama keluaran dari toren atau tandon air. Kita akan membuka stop kran pada saat akan memakai air dan menutupnya lagi setelah selesai memakai air. Ya, cara ini cukup efektif untuk mengurangi kerugian akibat kebocoran pipa tersebut. Terbukti dari tagihan air saya berkurang separuh lebih, yang tadinya sekitar 300.000 menjadi hanya 100.000 kurang ya. Tetapi cara tersebut cukup merepotkan karena kita harus buka tutup stop kran ya, cukup pegal juga. Dan hal yang sering terjadi misalnya saat kita mencuci piring, tangan kita sudah belepotan sabun, stop kran ternyata lupa untuk dibuka. Atau mungkin saat di kamar mandi kita bisa teriak-teriak agar dibukakan stop krannya pada orang lain karena kita kelupaan. Kemudian saya mengganti stop kran tersebut dengan solenoid supaya tidak capek ya memutar dan dengan mudah menghidupkan atau mematikan karena menggunakan saklar elektrik. Apa itu solenoid? Solenoid itu sederhananya adalah semacam alat pembuka penutup aliran dalam pipa seperti layaknya stop kran, tapi digerakkan secara elektris. Contohnya mungkin pada mesin cuci, nah itu ada solenoidnya. Kemudian solenoid ini saya hubungkan dengan switch elektrik ya, agar bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh beberapa saklar. Jadi saklar tersebut bisa dipasang di dapur, di kamar mandi atau wastafel. Nah ini seperti ini saklarnya. Ini seperti bel pintu biasa. Ada baterainya gampang.
Alat ini sangat aman karena menggunakan arus DC atau arus baterai. Seperti ini, sangat sederhana. Bisa dibayangkan jika saya harus memasang saklar biasa untuk menghidupkan atau mematikan switch solenoid, sudah kabelnya masangnya repot, terdapat bahaya sengatan listrik karena dipasang berdekatan dengan air. Untuk itu saya menggunakan saklar remote ini. Ya, karena sangat aman dari sengatan dan tidak repot untuk memasangnya. Kelemahan dari saklar remote ini ada juga, meskipun sedikit. Salah satunya adalah mungkin menggunakan baterai ya, tapi juga tidak terlalu boros ya, baterainya sangat hemat seperti pada bel pintu. Nah, kalau bagi saya kelemahan utama itu adalah saklar ini bisa dimatikan oleh orang lain. Jadi pada saat kita memakai tiba-tiba orang lain iseng ya, itu bisa dimatikan di tempat lain. Jadi rawan diisengin orang sebenarnya itu. Jadi baiklah, saya akan memperlihatkan alat apa saja yang akan dipakai dan bagaimana melakukan pengaturan atau setting pada alat-alat tersebut. Mari ikuti terus video berikut ini. Ini adalah solenoid. Solenoid ini bertipe normally off, yang artinya pada saat tidak diberi tegangan dia menutup, dan pada saat diberi tegangan dia akan membuka. Pemasangan solenoid sebaiknya diparalel dengan stop kran biasa, agar pada saat terjadi pemadaman aliran listrik, kita masih bisa membuka menutup secara manual. Ini adalah smart switch 433 MHz, kurang lebih di pasaran harganya sekitar 60.000. Saya tidak menggunakan WiFi, karena bagi saya menggunakan WiFi justru sedikit merepotkan karena harus menggunakan HP untuk mengoperasikannya atau memerlukan koneksi internet. Pada smart switch terdapat dua lubang. Yang pertama adalah lubang output, yang selanjutnya adalah lubang input. Pada masing-masing lubang terdapat tanda L dan tanda N. Pada output tidak kita terlalu perhatikan. Yang paling penting adalah tanda L pada lubang input, karena kita akan memasang kabel positif listrik pada tanda L pada input. Supaya peralatan tidak mudah untuk nyetrum ya, karena yang diputus oleh switch ini adalah bagian listrik yang positif. Selanjutnya adalah saklar remote. Saklar remote ini sangatlah ringan sehingga sangat gampang atau mudah untuk ditempelkan di dinding maupun di kayu. Selanjutnya untuk membuka pun juga sangat mudah, hanya dicongkel dengan kuku sudah bisa terbuka. Saya juga ingin berbagi info, ada juga saklar remote yang tidak menggunakan baterai, namanya saklar kinetik. Saklar ini memanfaatkan tenaga kita pada saat memencet dengan membangkitkan listrik untuk mengirim sinyal ke smart switch. Kembali kepada saklar remote kita, saklar ini ditenagai oleh baterai 27A atau banyak disebut sebagai baterai bel pintu. Selanjutnya kita akan memasang saklar remote ini. Semudah membongkarnya, kita tinggal mengepaskan bingkainya, kemudian kita tekan perlahan, ya, hanya seperti ini. Kita coba dulu. Kita coba dengan menekannya, klik. Bila terdapat bunyi seperti itu, maka sudah rapat dengan sempurna. Baik, kita akan pasang solenoid ke smart switch ini. Sebelumnya kita buka dulu bautnya. Jangkauan dari saklar remote menuju smart switch ini bisa 100 meter di area terbuka. Baik, kita pasang kabel listrik, bolak-balik tidak masalah, tidak perlu kita pedulikan tanda L atau N untuk outputnya. Selain dipasang dengan solenoid, kita bisa memasang dengan lampu, ataupun pompa air, ataupun juga motor listrik untuk pagar, dan lain sebagainya. Pada rangkaian ini, solenoid saya paralel dengan lampu, agar mudah mendeteksi solenoid sedang bekerja atau tidak, karena solenoid tidak mengeluarkan bunyi, hanya bunyi ceklik-ceklik saja.
Pengaturan pada Smart Switch mode 1 momentary. Kita klik satu kali pada Smart Switch. Kemudian kita klik satu kali pada saklar remote untuk sinkronisasi. Ya, sudah masuk di mode 1. Hanya menyala saat saklar dipencet. Mode 1 momentary. Baiklah, kita masuk di mode 2 atau toggle. Sebelumnya kita reset dulu 8 kali untuk menghilangkan memori sebelumnya. Tapi sebenarnya tanpa direset pun bisa, karena Smart Switch ini bisa menampung hingga 25 memori. Kita klik 2 kali untuk setting mode 2. Kita klik 1 kali untuk sinkronisasi. Nah, kita sudah masuk di mode 2. Menyala dan mati bergantian setiap kali dipencet. Pada saklar remote sebenarnya ada lampu kecil yang menyala saat dipencet. Pada Smart Switch akan ditampung sebanyak 25 memori. Selanjutnya memori yang paling lama akan hilang dengan sendirinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di mode 3 atau latching, di mana mode 3 ini menyala atau mematikan di tombol atau di saklar yang berbeda. Baik, kita reset lagi. Selanjutnya kita masukkan klik 3 kali pada Smart Switch untuk masuk di mode 3. Selanjutnya kita klik 1 kali pada tombol on dan klik 1 kali pada tombol off untuk sinkronisasi. Ya, kita sudah masuk di mode 3. Antara tombol on dan tombol off tidak bisa saling bertukar fungsi. Sebelum melakukan pemasangan, kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Mode 2 dengan banyak saklar. Seperti biasa kita reset dahulu. Ya, 8 kali. Kemudian setelah direset, kita klik 2 kali untuk masuk di mode 2 atau toggle ya. Kita klik 1 kali pada saklar nomor 1 untuk sinkronisasi. Sudah berhasil. Untuk saklar kedua belum tersinkronisasi. Kita masukkan mode 2, klik 2 kali, kemudian klik sekali. Sudah berhasil. Selanjutnya berturut-turut untuk saklar-saklar yang lain kita lakukan hal yang sama agar terkoneksi semua. Ya, kita lanjut ke saklar 3, sudah berhasil. Selanjutnya saklar keempat belum tersinkronisasi. Kita masukkan sinkronisasi. Kita klik 2 kali. Kita klik sekali. Ya, sudah berhasil. Sudah terkoneksi semua. Pada mode 2 ini semua saklar bisa saling menggantikan. Saklar 1 untuk menghidupkan, saklar 2 untuk mematikan. Nah, inilah yang saya sebut kita bisa diisengi oleh pihak lain. Pada saat kita sedang menyalakan kamar mandi, tiba-tiba dimatikan di arah dapur. Selenoid sudah terpasang pada pipa keluaran toren. Ya, saya gabung dengan lampu agar bisa diketahui selenoid sedang bekerja atau tidak. Kita coba. Lampu menyala, berarti selenoid sedang bekerja. Kita coba di kamar mandi 1 ya. Kita klik. Ya. Airnya mengalir. Kita tutup lagi. Selanjutnya kita menuju ke dapur. Wah, rumahnya berantakan sekali. Habis pindahan. Nah, di dapur kita coba, kita hidupkan. Ya, airnya berhasil mengalir dan terkoneksi dengan Smart Switch. Kita matikan. Selanjutnya kita menuju ke kamar mandi 2. Ini kamar mandi 2, letaknya kurang lebih 6 meter dari selenoid. Kita coba. Berhasil terkoneksi dan mengalir. Kita tutup lagi. Pada ruangan yang tertutup, mungkin jarak
maksimal yang bisa dikatakan hingga 100 meter itu bisa berkurang hingga 80%-nya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan.